Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN, di ASEAN ya, lebih tepatnya di ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi, para pemimpin ASEAN ini sudah sepakat ya, untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Makanya dulu ini sering ya didengung-dengungkan MEA masyarakat ekonomi ASEAN. MEA itu kepanjangan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? Pasar tunggal yang di Asia Tenggara, pasar yang tunggal di kawasan Asia Tenggara. Untuk apa dibentuknya MEA ini? Jadi kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN ini meningkat ya, serta bisa menyaingi Tiongkok dan Hindia untuk menarik investor asing. Ya. Jadi penanam modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan ya, untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, secara bertahap, MEA ini, masyarakat ekonomi Asia ini, membuka peluang ya, satu negara menjual barang atau jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya itu sulit ya. Untuk mau masuk menjual barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN sulit. Setelah adanya MEA ini yang dibentuk pada akhir tahun 2015 itu sudah mudah, dipermudah. Nah, selain dibentuk pasar, juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional. Jadi pekerja-pekerja profesional ini juga akan mudah untuk masuk di anggota negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Contoh pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli teknik, guru, akuntan. Tapi ini ada dampak negatifnya. Ketika guru didatangkan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, itu guru itu harus paham tentang bahasa Indonesia. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan pendidik atau siswa Indonesia ini harus memahami bahasa guru dari luar, tidak bisa dipaksakan. Karena tidak semua siswa kan mampu memahami bahasa-bahasa dari guru impor. Istilahnya saya mengistilahkan guru impor. Ingat ya, selain pasar yang dibentuk oleh ASEAN, ini akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional. Makanya dulu pernah ada sedikit apa ya, istilahnya itu goncangan atau gesekan ya. Kalau seorang guru didatangkan melakukan impor guru, ini akan kesulitan. Apalagi tidak ada standar seorang guru itu harus benar-benar paham tentang bahasa Indonesia. Jangan dituntut siswa itu harus paham tentang bahasa guru dari luar, tidak bisa. Itu akan bukan meningkatkan sumber daya atau meningkatkan kualitas pendidikan, malah akan menurunkan kualitas pendidikan. Ya. Meskipun statement saya ini belum ada dilakukan penelitian. Ya. Ini hanya analisa ya. Ya. Kalau impor tenaga kerja misalnya perusahaan akuntan guru oke lah. Ya. Tapi kalau masalah pendidikan, hanya internal Indonesia ini yang paham tentang pendidikan. Tapi juga tidak menegasikan, mengambil contoh konsep pendidikan di negara yang sudah maju. Ya, makanya sering sekali dunia pendidikan ini menjadi kelinci percobaan sistem. Jadi sistem ini berganti lagi, Itu sering sekali ya. Tapi sisi positifnya agar tingkat pendidikan di negara kita ini semakin meningkat, semakin bagus, semakin baik. Dampaknya lagi SDM-nya juga semakin baik. Nah, itu juga namanya inovasi ya. Namanya inovasi juga ada sisi negatif dan sisi positif. Baik, saya lanjutkan. Bentuk interaksi ini akan membuka peluangnya tenaga kerja asing untuk
mengisi berbagai posisi atau jabatan atau profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Tapi kalau untuk saat ini ya, Indonesia ini tidak kurang ya, sumber daya manusianya. Kalau ada yang mengatakan Indonesia kurang sumber daya manusianya, ini orang kurang analisanya. Ya. Indonesia sudah kebanyakan sumber daya manusia. Yang perlu ditingkatkan adalah tingkat skill. Ya. Itu. Kalau misalnya usia pekerja sudah tidak mumpuni untuk masuk pendidikan sekolah ya, pendidikan formal di sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dibuatkan seperti training. BLT sudah ada. Cuma BLT, Balai Latihan Kerja, di instansi-instansi pemerintah itu kurang memiliki daya tarik bagi masyarakat. Ya. Jadi yang ikut BLT ini hanya tertentu saja. Ya, daya tariknya itu kurang peminatnya. Artinya perlu inovasi, membuat sistem yang menarik supaya banyak yang berminat meningkatkan skill atau keterampilan melalui BLT, pendidikan non formal. Karena kalau pendidikan formal itu dibatasi oleh usia. Ya, sekali lagi ya. Untuk sumber daya manusia SDM di Indonesia ini bukan kekurangan. Hanya perlu dikembangkan atau diberikan nilai tambah terhadap SDM tadi. Nah, kita mengacu pada apa? Secara teori ya. Kalau secara teori mengatakan bahwa Indonesia ini kekurangan sumber daya sumber daya manusia. Ya. Kalau menurut saya tidak kekurangan. Hanya perlu ditambahkan nilai tambah terhadap sumber daya manusia itu tadi. Ya, tidak perlu mengimpor tenaga kerja dari luar. Ya. Justru mengimpor tenaga kerja dari luar akan meningkatkan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran suatu negara atau suatu daerah itu tinggi, maka tingkat kriminalitas itu akan tinggi. Itu sudah pasti hukum sosial. Saya ulangi lagi ya. Ketika negara mengimpor tenaga kerja kepada suatu negara itu, maka dampak dari negara yang impor tenaga kerja itu akan meningkatkan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran itu tinggi, maka tingkat kriminalitas itu akan naik tinggi. Ya. Nah, saya balik lagi ya. Jadi, kondisi yang menuntut semua penduduk Asia Tenggara ini agar dapat bersaing menjadi tenaga kerja di Asia Tenggara ini. Ya. Makanya dibukalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya. Jadi MEA ini membuka pasar ya, dan lapangan kerja yang semakin bersaing. Ya. Kalau saya pribadi ini ya, MEA ini memberikan dampak positif dan negatif. Yang pertama positifnya, kita harus survive, benar-benar meningkatkan skill kita. Dan dampak negatifnya yang tidak survive, yang tidak bisa bertahan atau meningkatkan skillnya, itu maka akan tertinggal. Artinya jadi pengangguran. Dan pengangguran di sini yang tidak kita inginkan. Bagaimana pengangguran di sini ini kita tingkatkan, kita berikan nilai tambah atau keterampilan. Situ ya. Nah, tapi secara teoritis, terbukanya MEA ini sebagai pasar dan lapangan kerja ini semakin bersaing. Sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Ini secara teoritis. Tapi kalau realita, terkadang teoritis sama realita, kalau dalam konteks hukum sosial ini, sering terjadi kontradiksi. Saya ulangi lagi. Terkadang teoritis sama realita, dalam konteks hukum sosial ini, sering terjadi kontradiksi. Nah, seperti saya mengatakan bahwa terbukanya MEA ini, pasarnya membuka pasar dan lapangan kerja ini membuat kita bersaing. Sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Ya bagi yang paham, yang siap. Bagaimana dengan yang lain tidak siap? Apakah kita tidak pedulikan, tidak pedulikan? Nah, kita juga harus peduli terhadap SDM yang belum siap. Bagaimana SDM ini siap? Kalau kita tidak pedulikan SDM yang tidak siap, ini akan memberikan dampak negatif.
Kita hanya peduli yang siap. Nah, ini tidak bisa. Hukum sosial itu tidak bisa hanya memandang bagaimana kita siap. Ya. Kita harus memandang yang lain. Bagaimana kita bisa maju bersama. Nah, sampai mana tadi? Wah, terlalu kesana kesini penjelasannya. Ya baik lagi ya. Jadi pendidikan yang berkualitas ini menjadi modal persaingannya dalam menghasilkan lulusannya yang mempunyai intelektual, sikap, keterampilannya, yang terbuka berpikiran global. Tapi yang lebih penting itu sikap akhlaknya. Setinggi apapun intelijensi seseorang, tapi kalau tidak memiliki akhlak, wah itu nonsensnya nol besar ya. Tapi kalau seseorang memiliki akhlak yang tinggi, intelijensinya itu bisa diajarkan. Ingat ya, bodoh itu bisa diajarkan, bisa dibuat pintar. Tapi kalau sudah tidak punya akhlak, wah itu susah. Ribet itu urusannya. Itu sudah bawaan itu ya kalau tidak punya akhlak. Padahal Rasulullah, Nabi kita yang terakhir, ditugaskan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, makarimat akhlak. Ya, jadi akhlak ini sebagai penentu seseorang. Kemana dunia ini akan diarahkan itu tergantung dari seberapa tinggi akhlak seseorang, bukan intelijensi seseorang. Intelijensi bisa kita impuls, bisa kita suntikan, bisa kita ajarkan. Tapi akhlak susah kalau mau diubah ya, diajarkan itu susah. Diajarkan tuh bisa, ya. Tapi tergantung bawaannya tadi ya. Nah, kegiatan ekonomi nih dalam masyarakat ekonomi Asia itu berupa produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Kemudian yang selanjutnya tentang saya skip saja sini ya, saya berhenti di sini karena ukurannya sudah 17,9 MB. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.